Renungan dan bacaan Pekan Prapaskah keempat, hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri,
melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, waktu kita masih kecil, orang tua mengajarkan kita banyak hal. Mereka mengajar kita berbicara, mengajar berjalan, melakukan hal-hal baik, dan lain sebagainya. Sebagai seorang anak, tentu kita melakukan banyak hal tersebut dengan penuh keyakinan, karena kita percaya bahwa ada orang yang melindungi serta memberi jaminan hidup kepada kita. Karena itu, kita tidak menjadi takut ataupun ragu-ragu dalam bertindak. Keyakinan dan kepercayaan akan adanya pelindung membuat kita merasa yakin dan aman. Saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang orang-orang yang menyaksikan perbuatan baik yang dibuat oleh Yesus. Mereka meragukan serta tidak percaya akan kuasa ajaibnya. Karena tidak percaya, mereka hendak mencelakakan, bahkan mau membunuhnya. Itulah sebabnya Yesus memberi kesaksian tentang siapa dirinya serta kuasa yang ada padanya. Ia menunjukkan bahwa kuasanya sungguh-sungguh dari Allah. Apa yang Bapa perbuat, itu pula yang dibuat oleh Yesus. Yesus mengajak mereka untuk percaya dan memperoleh keselamatan. Barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sahabat, ketika kita kurang percaya, kita dapat menjadi ragu-ragu, menjadi bimbang. Malahan kita bisa meragukan perbuatan baik, bahkan meragukan Tuhan sendiri ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan dalam hidup ini. Yesus mengajak kita untuk belajar percaya kepadanya agar kita memperoleh hidup. Bagaimana kita melakukannya? Kita dapat belajar percaya pertama-tama dengan berusaha membuka hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah sungguh-sungguh baik. Ia pengasih dan penyayang. Ia penuh rahmat terhadap umat ciptaannya. Ia baik hati kepada setiap orang. Kebaikan Allah itu menjadi nyata dalam kehidupan harian kita lewat cinta dan perhatian dari orang lain,
lewat kehadiran orang lain, sapaan-sapaannya, kebaikannya, masukan-masukannya, bahkan kritik-kritiknya yang membangun bisa menjadi rahmat bagi kita. Kita bisa mengenal kebaikan yang ada dengan membuka hati terhadap kebaikan dan kehadiran orang lain. Dengan demikian, kita bisa semakin percaya bahwa Allah sungguh-sungguh baik kepada kita lewat cinta dan perhatian sesama kepada kita. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.